warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua anak ibu ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau nanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, tadi pagi siapa yang ada sarapan? Tunjuk tangannya. Iya, bagus, sarapan semua ya. Jadi kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu supaya sehat, terus agar belajarnya itu semangat, terus agar ketika kita belajar kita tidak merasa perut kita itu lapar. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, siapa tadi pagi yang ada salam kedua orang tua? Iya, bagus, salam semua ya. Jadi kita sebelum berangkat ke sekolah kita harus salam kedua orang tua kita. Jadi sebelum berangkat ke sekolah kita harus salam dan juga harus sarapan karena itu sangat penting. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Rajin-rajin sekali anak ibu untuk sekolah ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, kita minggu lalu belajar tentang bersastra siswa di SD dan sastra anak. Kalian tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak ada yang tahu. Jadi kita hari ini kita itu mau belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, sebelumnya ibu mau tahu nih, kalian sudah pernah dengar atau belum ekspresif dan reseptif itu kata-kata itu? Sudah ada yang pernah dengar? Belum ada yang pernah dengar ya. Jadi, bahasa ekspresif itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan melalui komunikasi verbal atau nonverbal. Kemampuan ini bersifat sebagai output atau keluaran. Ini adalah kemampuan merangkai pemikiran dan menyusun ke dalam kalimat yang masuk akal. Anak-anak memang belum dituntut untuk bertata bahasa secara benar. Namun, kita dapat mengenali urutan kata-kata dan maksudnya. Anak yang mengalami kesulitan mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka kemungkinan mengalami gangguan bahasa ekspresif. Misalnya adalah saat mereka tidak dapat memberitahu kalau mereka itu sedang lapar atau ingin ke kamar mandi, itu mereka memiliki gangguan bahasa ekspresif. Anak-anak yang kesulitan mengekspresikan bahasa biasanya yaitu sulit bertanya. Misalnya ada yang ingin ia tanyakan tapi dia sulit untuk menanyakannya itu. Dan yang kedua, sulit memberi nama objek. Yang ketiga, jarang menggunakan bahasa tubuh atau gerakan ekspresi. Yang keempat, jarang menggunakan ekspresi wajah. Jadi mereka ketika berbicara misalnya, mereka itu tidak menggunakan ekspresi wajah. Apabila
itu lucu tapi mereka tidak tertawa, datar. Apabila itu lucu, mereka itu tidak tertawa. Ataupun sedih, mereka pun biasa saja. Gembira, mereka juga biasa saja. Jadi mereka tidak menggunakan ekspresi wajah, jarang menggunakan ekspresi wajah. Terus ada juga jarang berkomentar. Nah, misalnya di dalam kelas, guru dengan siswa lain melakukan tanya jawab ataupun respon interaksi, tetapi anak yang bahasa ekspresif ini memiliki gangguan bahasa ekspresif, mereka tidak berkomentar, mereka hanya duduk diam di kursinya tanpa melakukan interaksi tanya jawab atau komentar pertanyaan atau percakapan guru itu tidak, mereka itu hanya diam saja. Terus ada penggunaan kosakata yang sedikit, jadi mereka itu tidak banyak berbicara, jadi yaitu tadi mereka tuh hanya diam dan diam. Kalau berbicara itu seperlunya saja. Terus ada penggunaan aturan tata bahasa yang kurang baik, penggunaan kata atau kalimat yang tidak memiliki makna yang jelas. Nah, itu tadi gangguan bahasa ekspresif. Nah, kalian tahu bahasa reseptif? Tidak tahu juga. Jadi, bahasa reseptif yaitu kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau juga dimaksud dengan masukan. Contohnya yaitu saat anak mendengarkan dan mengikuti instruksi seperti ayo mandi atau ayo kita mengutip sampah gitu. Ini adalah keterampilan bahasa reseptif anak. Dalam tumbuh kembang anak, secara umum anak-anak dapat memahami bahasa sebelum mereka dapat mengkomunikasinya. Input dulu, output kemudian. Jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak yang tidak dapat memahami bahasa mungkin memiliki gangguan bahasa reseptif. Anak-anak yang mengalami kesulitan memahami bahasa biasanya sulit mengikuti arahan. Misalnya, ayo kita ke perpustakaan, itu sulit bagi mereka. Ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Terus ada yang kedua, sulit memahami apa arti gerakan tubuh. Yang ketiga, sulit menjawab pertanyaan. Misalnya di dalam kelas guru ada pertanyaan untuk peserta didik, siswa lain menjawab, tetapi yang gangguan bahasa reseptif ini dia sulit untuk menjawab pertanyaan tadi, sehingga dia ketika ada guru menanyakan sesuatu, dia sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut lain dengan yang lain apabila ditanyakan langsung menjawab. Nah, terus ada yang keempat, sulit mengenali objek dan gambar. Yang kelima, sulit memahami bacaan. Yang keenam, sulit memahami sebuah cerita. Nah, terus strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Pengajaran sastra diarahkan pada pengalaman bersastra siswa. Pengalaman bersastra ini berpengaruh pada pengalaman secara ekspresif maupun secara reseptif. Nah, yang pertama yaitu strategi prosa fiksi. Ada yang tahu anak-anak? Ada. Jadi, tugas guru bahasa atau bahasa Indonesia adalah akan berurusan dengan pengajaran sastra. Hal ini agar guru dapat menanamkan apresiasi sastra pada diri siswanya. Sebagai salah satu tuntunan kurikulum sekolah dalam bidang pengajaran bahasa dan sastra yang ditunjang dengan strategi-strategi pengajarannya, seperti pemilihan bahan ajar atau cara penyajiannya dan sebagainya. Yaitu yang pertama yaitu strategi analisis. Agar analisis tidak merusak proses penikmatan, perlu diperhatikan hakikat dan tujuan analisis. Yaitu
mengenal bagian-bagian yang membangun cipta sastra, terus menentukan hubungan antara bagian, menemukan hubungan bagian-bagian tersebut dengan struktur keseluruhan sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Nah, jadi dengan analisis, keterampilan intelektual dan nasional dapat berkembang hingga dengan latihan bersastra. Terus ada strategi model Gordon. Ada yang tahu, anak-anak ibu? Jadi strategi model Gordon ini, model ini menekankan pada keaktifan dan kreatif siswa. Model Gordon mengenali 3 teknik, yaitu analogi personal, yang kedua analogi langsung, dan yang ketiga konflik kempaan. Prinsip yang harus dipegang dari model Gordon yaitu jangan membatasi pengalaman yang mungkin diperoleh siswa. Yang kedua, hormati gagasan-gagasan yang muncul. Yang ketiga, jangan takuti siswa dengan soal ujian. Misalnya, Senin besok kita ujian. Hari ini guru menakuti siswa, besok ujian, soalnya ini gitu. Jadi guru tidak boleh sebenarnya pada saat mau ujian, guru itu menakut-nakuti siswa dengan soal ujian, itu sebenarnya tidak boleh. Terus biarlah siswa berproses secara bebas. Terus berilah ruang untuk mengadu pendapat karena perbedaan individual itu mungkin terjadi. Gugahlah mereka sehingga timbul ide-ide kreatif. Terus ada CDA sebagai model. Dalam CDA, pembelajaran sastra dapat dilakukan dengan tata cara pemahaman untaian kata dan kalimat dalam wacana secara analisis, penguntaian asosiasi semantik dalam wacana dengan konteks. Wacana lain seperti intertekstual maupun pola-pola peranggapan yang terkait, peranggapan logis, semantik maupun pragmatis. Terus asumsi yang melatar belakangi ciri koherensinya dengan makna dalam wacana dan inferensi. Terus rekonstruksi pemahaman secara hermeneutis. Nah, terus ada penyajian pengajaran. Penyajian pengajaran menguraikan tata cara penyajian perlu diperhatikan oleh setiap guru dalam memberikan pengajaran prosa, antara lain pelacakan atau pendahuluan, terus ada penentuan sikap praktis, terus ada introduksi, terus ada penyajian, terus ada tugas-tugas praktis, dan ada diskusi. Nah, jadi model pengajaran sastra yaitu model sastra. Strategi ini diperoleh dari tulisan seorang ahli pendidikan yang bernama Leslie Sastra, sehingga disebut strategi sastra. Wardani mengemukakan langkah dalam strategi ini yaitu penjelajahan, interpretasi, rekreasi. Terus ada model Taba. Ada yang tahu anak-anak model Taba itu apa? Ada yang tahu? Jadi strategi ini terdiri atas tahap-tahap. Setiap tahap diprakarsai oleh guru dengan pertanyaan guru menentukan jenis kegiatan siswa. Siswa secara berturut terlibat dalam suatu proses pembentukan generalisasi, penjelasan atau penafsiran, dan ramalan kesimpulan baru. Ada 3 tahap pokok dalam model Taba ini. Setiap tahapnya dapat dikemukakan menjadi tahap-tahap baru sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama pembentukan konsep, yang kedua penafsiran data, yang ketiga penerapan prinsip. Penerapan model Taba prinsipnya diperlukan pengkajian unsur-unsur sastra baik
intrinsik maupun ekstrinsik. Model ini mengikuti pola pemikiran induktif. Melalui model ini, peserta didik akan bebas terlibat dalam sebuah karya sastra. Dan ada juga yang ketiga, model Modi. Kalian tahu model Modi itu apa? Menunjuk 6 tahap. Model Modi ini menunjuk 6 tahap pengajaran sastra yang dapat diterapkan pada apresiasi puisi, yaitu yang pertama, preliminary assessment, yang kedua, practical dedication, yang ketiga, introduction of the work, yang keempat, presentation of the work, yang kelima, diskusi, yang keenam, reinforcement atau testing. Jadi anak-anak ibu, hari ini kan kita belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Kalian sudah tahu pembelajaran secara ekspresif dan juga pembelajaran secara reseptif. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran secara ekspresif dan reseptif? Tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, berarti sudah mengerti semua tentang pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, jadi cukup hari ini pembelajaran kita tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Dan ibu akhiri, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup hari ini pembelajaran kita sastra secara ekspresif dan reseptif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.